Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang berita seputar Indonesia dalam bab 1 bersama saya Muhammad Yusuf Arif dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, silakan tonton video yang ada dalam channel ini, dapatkan informasinya dan sebarkan kebaikannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, berita seputar Indonesia. Dalam bab 1 ini, materi yang akan menjadi pembahasan kita adalah A. Menentukan unsur-unsur berita, B. Meringkas dan menyimpulkan berita, C. Menemukan struktur dan kaidah kebahasaan, dan D. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. 4 poin inilah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan. Pembahasan yang pertama bagian A, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Jika kita lihat pada layar ini, maka kita akan melihat ada gambar berbentuk segitiga terbalik atau piramida terbalik. Yang gambar ini adalah merupakan sebuah struktur dari teks berita, yaitu ada kepala berita, kemudian bagian utama, dan informasi penjelas. Ada 6 unsur yang dapat kita ketahui ketika melihat dalam sebuah berita, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau jika ingin lebih mudah menghafalkannya, kita bisa menyingkat dengan singkatan adik samba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dapat juga kita istilahkan dengan rumus 5W plus 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. W yang kedua adalah who, artinya siapa. W yang ketiga adalah where, artinya di mana. W yang keempat adalah when, artinya kapan. W yang kelima adalah why, artinya mengapa. Dan yang terakhir 1H adalah how, yang artinya bagaimana. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian B, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang dimaksud kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian, di mana pada kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita harus berisi pokok-pokok informasi berupa adik samba atau kelima poin yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya, pembahasan bagian C yaitu menemukan struktur dan kaidah kebahasaan. Berdasarkan strukturnya, kaidah kebahasaan terbagi menjadi 2, yaitu informasi penting dan informasi tidak penting. Informasi penting adalah informasi yang disebut dengan pokok informasi atau berita utama yang terletak pada kepala dan tubuh berita. Bagian yang kurang penting disebut dengan uraian atau ekor berita. Pada teks berita, kata-kata dan kalimat memiliki kaidah kebahasaan tersendiri. Kaidah kebahasaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu kaidah yang pertama adalah
penggunaan bahasa bersifat baku atau standar. Kemudian kaidah yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung bervariasi dengan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, pembahasan bagian D yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dengan membaca suatu berita, kita banyak mendapatkan manfaat. Manfaat tersebut yang dikenal sebagai hasil pemaknaan suatu berita. Hasil pemaknaan berita tersebut memungkinkan bagi kita untuk dapat menceritakan kembali cerita yang kita peroleh. Dalam menyampaikan isi berita, kita harus tetap berpedoman pada adik samba. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah contoh berita. Di sini judulnya adalah banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan di sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa berita yang baik harus memenuhi unsur 5W plus 1H. Yang pertama, jika kita melihat dari berita ini, maka W yang pertama, what, adalah menanyakan apa yang terjadi. Maka jawabannya adalah sedang terjadi banjir. Berikutnya, W yang kedua adalah who, artinya siapa. Maka pertanyaannya adalah siapa yang terlibat atau yang menjadi korban banjir. Jawabannya adalah warga dan siswa sekolah. Berikutnya, W yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Maksudnya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Maka jawabannya adalah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. W yang keempat adalah when, atau artinya adalah kapan. Maksudnya kapan terjadi peristiwa tersebut. Jawabannya adalah Sabtu sore. W yang keempat adalah why, yang artinya kenapa, atau lebih jelasnya kenapa peristiwa tersebut terjadi. Maka jawabannya adalah karena hujan deras selama 3 hari. Berikutnya, yang terakhir adalah how, yang artinya bagaimana. Maksudnya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, yaitu dengan cara diceritakan dari awal sampai akhir paragraf. Maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, maka kita harus mencari informasi mulai dari awal cerita tersebut sampai dengan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan yang terakhir, teruslah berbuat baik walaupun kecil. Tetaplah menjadi orang baik meskipun sulit. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.